Halo teman-teman, nah, kali ini kita bakal ganti oli ya di Beat 2020 sampai 2022 nih ya. Boleh di Genio pun sama aja, Scoopy ya. Nanti bakal kita sambil bersihin filter olinya ini ya, karena ini salah satu komponen yang paling penting untuk diganti dan dibersihkan. Dan sampai sekarang ini masih banyak orang-orang yang teledor dan menyepelekannya, sedangkan beresiko terhadap mesin banget gitu. Sampai mesinnya rusak, turun mesin dan segala macamnya ke mesin itu beresiko banget ya kawan-kawan ya. Nah, untuk kali ini saya ganti oli pakai MPX 2 ya kawan-kawan, tapi hati-hati untuk kawan-kawan yang pakai MPX 2 ini, karena oli ini salah satu oli yang terlaris ya. Jadi banyak oknum-oknum yang memalsukan, daur ulang, sehingga oli ini kualitasnya jadi jelek tuh kawan-kawan. Alangkah baiknya kawan-kawan kalau misalkan punya pengetahuan sedikit tentang membedakan oli mesin dan oli palsu, teman-teman beli aja mentahannya, tinggal pasang sendiri ya. Agak ribet sedikit tapi gak apa-apa buat mesin motor kita. Kalau misalkan kita gak tahu cara membedakannya, untuk hati-hati kita ganti oli minimal 1000 km kita ganti ya, atau 1500 kita ganti paling lama. Karena oli sekarang tuh banyak yang ilegal ya teman-teman, bahkan di bengkel-bengkel manapun sekalipun di resmi sekalipun itu tidak menutup kemungkinan oli itu 100% original ya, jadi teman-teman ya. Jadi untuk hati-hati, kita ganti oli ini setiap km 1000 atau 1500 langsung kita ganti aja, untuk hati-hati ya teman-teman ya. Nah, kita kasih ini dulu, tempat dulu untuk olinya. Nah, di sini aja. Nah, untuk motor yang ini pembuangan olinya ada di samping ya, bukan di bawah. Kalau dicari di bawah sampai kiamat pun itu gak bakal ketemu, karena adanya di samping. Sering saya kalau misalkan ganti oli di bengkel tuh, tukang bengkel nyari di bawah, sering ya gak bakal ketemu sampai kapanpun ya, di samping. Nah, ini kita buka dulu ya, ininya jangan terlalu keras, sedang aja, pakai tekanan yang kuat tapi jangan dipaksa banget ya, takut bahaya ke ringnya ya teman-teman. Nah, ini udah longgar, tinggal diputar dikit. Habis ini tinggal pakai tangan aja ya, tinggal pakai tangan untuk melepaskan baut ini. Nah, ini olinya teman-teman ya, belum terlalu kotor tapi agak aneh nggak sih, kayak keijo-ijoan gitu olinya. Nah, ini makanya untuk ganti itu minimal 1000 km atau 1500 km udah kita ganti ya teman-teman ya, karena kita bukan suudzon tapi ditakutkan oli itu palsu. Karena banyak oli yang sekarang udah gak menjamin semua, tapi dipakai gak apa-apa ya, gak apa-apa, tapi gantinya jangan terlalu ini banget, jangan terlalu kelamaan. Ini oli saya masih bening tapi agak aneh warnanya, belum kotor-kotor amat, tapi tetap saya ganti. KM nya pun masih setiap kali KM 1000 atau 1500 paling telat itu udah saya ganti, karena takutnya olinya gak terlalu bagus atau gak 100% orisinil, rusak ke mesinnya gitu teman-teman. Jadi ya jangan terlalu dibiarin gitu ya. Nah teman-teman, karena motor ini pembuangan itu ada di samping, jadi kita motornya agak dimiringin sedikit ya, biar oli bekasnya itu keluar semua. Nih, tadi kan udah sedikit lagi ya, nah ini banyak lagi, jadi agak dimiringin biar si olinya itu keluar semua, oli-oli bekasnya itu, biar sirkulasinya olinya berganti. Nah, sebelum kita isi olinya, ini kita buka dulu ini nih filter olinya ya, kita buka, kita bersihin dulu ya. Enaknya ini tuh dibuka dulu kabel-kabel ini ya, tapi ini gak perlulah, tinggal dibuka aja. Kita buka dulu ini tutupnya, tutup filter olinya ya. Ini juga baut satunya kita lepas juga, tapi gak perlu sampai dilepas bautnya, karena satu susah ada kabel ya, makanya nggak perlu dilepas bautnya, ini cukup dikendorin aja. Nah udah, nah kawan-kawan tuh ya, jadi olinya keluar dari situ, ini filter oli jadi keluar dari situ, dan tutupnya tinggal kita ginin aja, jadi gak perlu dilepas, cukup diginin aja. Yang penting oli bekas-bekasnya itu keluar semua ya teman-teman ya.
karena susah ada kabel, dan ini mempermudah juga, jadi gak perlu dibuka-buka kabel ini ya nih ya. Terus kita ambil ini filternya nih, ini filter oli. Nah ini belum terlalu kotor banget ya, kotor tapi belum terlalu kotor banget. Nah ini kita bersihin teman-teman ya, bersihin dulu, nanti kalau udah bersihin kita pasang lagi. Nah kita bersihin dulu filter ininya. Nah kalau udah dibersihin, udah dicuci, jadi begini udah bersih nih ya, udah kita masukin lagi, jadi biar si kotorannya itu hilang gitu loh, jadi bersih. Nah ini kita masukin lagi begini. Nah sekarang kalau misalkan udah, tinggal kita tutup lagi ini ya, kita tutup lagi, kita pasang lagi baut-bautnya ya teman-teman ya. Kita pasang lagi bautnya pakai tangan aja dulu, nanti kalau misalkan tinggal ngencengin baru kita pakai kunci. Nah habis ini kita tinggal ngencengin aja, baru pakai kunci ngencenginnya. Kencengin dulu, udah cukup ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu kenceng banget buat ngencengin baut-baut tuh, jangan terlalu kenceng banget, nanti pas ngelepasnya susah, yang bikin dratnya itu hancur loh pas dibuka, nanti susah. Jadi ya sewajarnya aja, jangan terlalu kenceng-kenceng. Itu kalau di bengkel tuh ampun, kencengnya minta ampun. Kalau terus kekurangannya di bengkel itu kalau misalkan masang-masang beginian tuh ringnya suka lupa, suka dibuang ya, ketinggalan lah ringnya. Jadi kita harus beli lagi ring itu. Kita kencengin dulu ini. Udah cukup, jadi jangan terlalu kenceng banget teman-teman ya. Nah tinggal kita isi olinya ya, ganti olinya, kita isi ulang pakai yang baru nih, pakai oli MPX ini. Dan jangan lupa untuk pembuangannya kita tutup dulu ya, nanti ya percuma nanti kita isi dari sana keluar. Tadi saya gak sempat videoin, jadi teman-teman tutup dulu untuk pembuangannya teman-teman ya. Nah untuk corong ini teman-teman bisa bikin sendiri di rumah, gampang. Ini saya juga bikinnya pakai aqua, pakai selang, gampang bikinnya. Untuk kita kalau misalkan mau ganti oli sendiri ya udah ada gitu loh, jadi gak perlu nyari-nyari dulu atau apa dulu buat apa ya, ya buat kita ganti oli rutin lah, bila mana kita mau ganti oli sendiri nggak di bengkel gitu loh. Tinggal kita lepas selangnya ya, kalau dilepas ya tinggal pasang tutup olinya. Nah kita pasang dulu ini. Nah gitu ya teman-teman ya, langkah ganti oli terus bersihin filter oli ya teman-teman. Filter oli dibersihin. Kalau filter oli itu gak mesti setiap ganti oli kita bersihin, enggak ya, seenggaknya 3 kali kita ganti oli itu filter oli kita bersihin ya, minimal ya teman-teman ya. Jadi jangan gak dibersihin, jadi filternya itu biar bersih, biar ke motornya enak juga, biar mesin kita awet. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.